Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan selalu, keimanan dan juga rasa cinta kepada atau ke dalam relung hati kita, sehingga dengan kesehatan, keimanan dan rasa cinta itu kita beragama dan mengarungi masa depan kita dengan penuh senyuman dan harapan. Kita boleh kehilangan segalanya dalam hidup ini kecuali keimanan dan harapan. Harapan itulah yang membuat kita itu menjadi manusia yang hidup. Tanpa harapan orang itu akan mati sebelum kematian yang sesungguhnya itu tiba. Banyak orang yang kehilangan harapannya di umur 11 belasan tahun, di umur 20-an, 30-an, 40-an. Ada umur yang 47, 48 sudah seperti orang tua ya. Kalau saya sekarang umur 61 ya. Tapi saya masih seperti umur 27 ya. Seperti lautan Pasifik yang selalu bergelora. Terus penuh harapan ya, menjadi YouTuber sebagai bagian untuk amal soleh dan juga untuk mendapatkan uang, mendapatkan pahala, dan untuk menyebarkan kemanfaatan ilmu yang bermanfaat ke seluruh pojok semesta ya. Sekarang zamannya YouTube, pakai YouTube ya. Lebih baik YouTube ya, lebih awet ya, bisa lebih panjang. Kalau TikTok pendek ya. Tapi kalau orang yang pengen ngomong panjang seperti saya, meskipun akhirnya yang denger juga segen, tapi setidak-tidaknya kan mengawetkan gagasan-gagasan sederhana yang tidak bisa diawetkan dan tidak bisa disebarkan kecuali dengan YouTube ya. Kalau pakai buku harian lama, tertutup ya. Udah lebih baik kita ngomong tentang harapan sekarang. Ya, Rasulullah atau Islam itu memberikan harapan. Islam agama yang memberikan harapan. Rasulullah pernah bersabda, pakailah ya, waktu mudamu sebelum kamu tiba pada usia senja. Jangan maksud masa muda itu disia-siakan. Masa muda itu gak lama, hanya 1 hari. Hanya 24 jam, pagi, sore, dan malam itu 24 jam. Pakailah waktu 24 jam itu. Karena menurut Imam Al-Ghazali itu dibagi 3 dia. Waktu untuk diri sendiri, waktu untuk Tuhan, dan juga waktu untuk masyarakat. Waktu untuk diri sendiri misalnya bikin YouTube, belajar sesuatu yang baru, bikin TikTok, bikin konten untuk Instagram, untuk Telegram, untuk YouTube ya. Belajar program-program, misalnya untuk ngedit ya, KineMaster atau KineMaster. Terus apalagi CapCut ya, TubeMate untuk mendownload gitu. Belajar, karena semua orang punya HP ya, untuk bisa alat ya untuk mengembangkan diri sendiri ya. Nggak apa-apa, pikiran sederhana itu disampaikan aja ya kan?
Seperti Rasulullah mengingatkan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat saja, gak banyak, sampaikan. Balighu, sampaikan ya, jangan untuk diri sendiri. Terus belajar mutolaah, baca buku, buku yang tebal boleh, buku yang tipis boleh. Kalau buku-buku itu ada deeping di situ, ada kedalamannya. Ya kita bisa juga baca di mana itu YouTube, artikel-artikel pendek ya. Tapi buku tampaknya tidak bisa ditinggalkan ya. Buku-buku yang tebal itu bagaimana di YouTube kan nggak semua di YouTube kan isi konten buku itu ya. Beli bukunya 20% dari gajian YouTube misalnya dipakai untuk beli buku baru gitu ya. Untuk pengembangan diri, pengembangan wawasan, bertajam daya analisa. Ya, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membaca. Salah satunya membaca buku. Jadi pakailah masa muda itu untuk mengisi kekayaan otak itu ya. Dengan belajar terus menerus ya. Sejak masa muda sampai nanti tua. Seperti saya 61 itu udah tua. Tapi saya lagi beli buku gitu. Dari gajian YouTube kemarin ada gajian. Gak banyak gajian, pengen tahu. Dicadangkan untuk beli buku pengembangan diri. Latihan public speaking, latihan pidato. Ya kan, belajar taekwondo, karate. Belajar apa lagi? Ya, kursus kuliner, cara bikin macam-macam kue misalnya, pakai masa muda untuk mencangkul, berkebun, itu melakukan pengembangan agribisnis dan pokoknya intinya belajar. Kata Rasulullah, belajarlah mulai ayunan sampai kaki kuburan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu sepanjang hayat ya. Long life education. Mengamati YouTube orang lain. Kemudian melakukan satu kreasi-kreasi baru, pendekatan baru meskipun kecil. Terus diupload ya. Belajar hal-hal baru meskipun kecil ya. Kembangkan kebiasaan untuk mempelajari hal-hal yang kecil. Baca buku Atomic Habit misalnya ya. Bahasa Indonesianya ada tuh. Atomic Habit, ATOMIC HABIT. Atomic Habit ya. Supaya kita terjadi percepatan ya dalam kemajuan ilmu pengetahuan atau kemajuan hidup ya. Masa muda hanya 24 jam. Pakailah itu masa muda sebelum masa tua tiba untuk belajar ya. Dan kedua, waktu untuk Tuhan, untuk Allah, ibadah ya. Dikhususkan sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, sholat-sholat sunnah rawatib, menghafal Quran, ya kan, karena Allah misalnya. Apalagi puasa Senin, Kemis, puasa Daud, sholat tahajud, sholat witir. Dalam hadis, orang yang punya kebiasaan sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Tidur habis isya, bangun di keheningan malam, jam 2, jam 3, jam 1 malam. Terus belajar sholat tahajud, sholat witir, qiraah, baca Quran, atau baca hadis, atau apa ya, waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu harus dialokasikan, harus dicadangkan, harus disiapkan, jangan waktu yang sisa ya. Terus ketika waktu untuk masyarakat, bisa misalnya 1 jam untuk ngajarin ngaji tiap hari,
seperti yang saya lakukan, hanya 1 jam saya untuk masyarakat. Untuk apa? Apa istilahnya? Ya begitulah ya. Binalah masyarakat, maka masyarakat itu akan membinamu. Kata siapa? Kata Muhammad Nasir, tokoh dakwah tingkat dunia, pernah jadi Perdana Menteri, lahir 1908, wafatnya 1995, ya, dalam usia 83 tahun. Muhammad Nasir berkata, ya, binalah masyarakat, nanti masyarakat membinamu. Atau ucapan Nasir lagi yang terkenal adalah hindarkan kesalahan besar, ya. Kesalahan tidak berbuat apa-apa. Jadi pakai ya masa muda. Ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk Tuhan, dan ada waktu untuk untuk apa? Untuk masyarakatnya. Udah dulu ya, udah 11 menit. Saya mau bikin ini dulu, mau jualan mie ayam 12.000 pakai ayamnya itu banyak. Mie-nya saya bikin sendiri pakai tangan saya sendiri, mungkin bikin 1 atau 2 kilo ya. Sekilo saya bikin jadi 13. Jadi kalau 2 kilo ada 26 mie. Bikinan saya sendiri, ada mesinnya di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.